Gue Ahmad Zainal Fuad. Pagi ini sama seperti aktivitas biasanya. Kuliah kerja nyata dari rumah. Tapi tidak seperti KKN pada umumnya. Karena masih di masa pandemi yang belum jelas kapan selesainya. COVID-19 sebagai jenis penyakit dan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Masa pandemi tidak membuat saya mengeluh atau berputus asa. Saya ingat pesan Pak Rektor pada saat pelepasan KKN tanggal 6 Oktober 2020. Karena itu KKN di masa pandemi ini harus kita maknai dengan sebagai sebuah semangat kita selalu mengabdi kepada bangsa tanpa kenal lelah, tanpa putus asa, dan tetap menjalankan adaptasi yang modis, yang tepat. Beradaptasi dengan modis dan tepat memang perlu, karena KKN di masa pandemi, kegiatan kita seakan-akan terbatasi. Jadi tidak heran jika banyak yang bingung, banyak yang mengeluh, dan tidak jarang banyak yang miskomunikasi antar anggota. Banyak kelompok dan koordinator yang pada awal-awal semangat namun akhir-akhir ini mengalami penyurutan semangat. Hal itu merupakan sesuatu yang tidak baik. Itu bisa menyebabkan tujuan KKN tidak tercapai. Apa yang diharapkan oleh KKN UIN Wali Songo Semarang hanya sebatas harapan. Oleh karenanya, setiap mahasiswa harus memiliki sebuah kreativitas. Ya, kreativitas bagiku sangat penting saat KKN dari rumah sekarang. Terlebih mereka KKN di desa masing-masing, jadi tidak menutup kemungkinan mereka melakukan kegiatan KKN secara mandiri. Dengan ide kreativitas, mereka bisa mengajar anak, ikut andil di desa, ikut guyup dengan Karang Taruna, mengajar TPQ, ikut ibu-ibu posyandu, atau jika kreatif bisa bikin UMKM untuk desanya sendiri. Kegiatan itu semua bisa dilakukan secara individu tanpa harus kelompok. Memang itu nampak aneh karena KKN itu biasanya identik dengan kegiatan bersama. Ya memang kelompok dan KKN yaitu menjadi sebuah identitas, tapi makna dari KKN itu sendiri bukan tentang kelompok. Sesuai dengan namanya, makna dari KKN itu tersindar juga tersirat dalam istilah KKN itu. Kuliah, kerja, nyata. Kuliah itu sendiri berarti kita belajar. Belajar itu tidak harus di bangku perkuliahan, tapi kita juga bisa belajar daripada lingkungan. Kerja, kita butuh aksi, tidak hanya sebatas teori. Jika di kampus kita diajarkan sebuah teori, maka prakteknya adalah di lingkungan kita. Dan nyata itu tidak hanya untuk pamer, tapi memang benar-benar apa yang kita kerjakan, bukan karena untuk orang lain, bukan karena untuk alma mater kita, bukan karena untuk dipuji, tapi karena memang seperti itu kita harus melakukannya. Banyak orang ingin mengubah dunia, tapi
dia lupa bahwa ia belum bisa mengukur dirinya sendiri. William Henry McRaven, seorang pensiunan Laksamana 4 bintang Angkatan Laut Amerika Serikat, pernah berkata, "Jika kamu ingin merubah dunia, mulailah dengan merapikan tempat tidurmu. Hal itu akan memberikan sedikit rasa bangga dan sekaligus memotivasi kita untuk menyelesaikan tugas berikutnya dan berikutnya lagi. Hingga di penghujung hari, satu tugas terselesaikan menjadikan banyak tugas-tugas terselesaikan." Merapikan tempat tidur juga mempertegas fakta bahwa hal kecil dalam hidup kita sangat berarti. Begitu juga dalam KKN. Kita tidak harus melakukan hal-hal besar atau hal-hal yang luar biasa. Kita cukup memulainya dari hal-hal kecil, dari diri kita sendiri, misal merapikan tempat tidur. Untuk lingkungan, kita peduli terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat luas. Kamu juga harus tahu satu hal tentang KKN. KKN itu bukan sebuah tempat untuk berekspektasi, berharap KKN-mu sama seperti KKN kakak kelasmu, sama seperti KKN kakak tingkatmu, sama seperti KKN temenmu di univ lain, atau sama KKN bapakmu waktu kuliah dulu. Ketemu dengan teman-teman yang konyol, bisa satu rumah dengan si doi, atau berniat untuk memanasi sang mantan, jadi koordinator untuk memikat hati anak Pak RT yang manis, mendapat salam dari bunga desa, ketemu pasangannya di KKN. Berhentilah dengan ekspektasi-ekspektasi itu. Itu cerita mereka, itu pengalaman mereka tentang KKN. Kamu juga punya pengalaman sendiri, mungkin bisa lebih indah, bisa lebih menarik, dan akan sangat berkesan. Itu tergantung dengan dirimu. Dan yang paling penting dari KKN itu adalah mengamalkan Tridharma perguruan. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Kedua, penelitian dan pengembangan. Dan yang terakhir adalah pengabdian pada masyarakat. Mengutip dari seorang putra bangsa yang sangat revolusioner, bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Tan Malaka.